Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri, NPM 1813053018. Saya mahasiswi PGSD kelas 6A. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait pengaplikasian RPP yang telah saya buat yang mencakup mata pelajaran seni budaya dan prakarya yang membahas materi mengenai penggunaan barang bekas dalam pembuatan suatu karya yang menjadi suatu karya yang sangat bermanfaat dan bernilai guna tinggi. Silakan simak videonya hingga selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Nah, Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Wah, hadir semua, sip, pintar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan suatu bahan alam dan bahan buatan menjadi pembuatan suatu karya yang sangat indah. Nah, dalam suatu pembuatan karya tersebut, kita akan mengolahnya menjadi suatu hiasan yang sangat indah. Oleh karena itu, untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik suatu karya yang dibuat dari bahan alam dan bahan buatan, serta tujuan lainnya yaitu untuk mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan karya tersebut. Nah, nantinya peserta didik akan dilatih untuk membuat suatu karya menggunakan barang bekas. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini juga mencakup bagaimana cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembuatan karya tersebut. Nah, seperti itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap belajar? Wah, sip, semuanya sudah siap belajar ya. Selanjutnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak ya perbedaan bahan alam dan bahan buatan? Silakan yang tahu, acungkan tangannya. Ya, Wahyu silakan dijawab. Wah, sip, jawaban dari Wahyu sudah tepat ya. Jadi, bahan alami adalah suatu bahan yang berasal dari bahan-bahan alami atau pembuatannya tanpa mengalami proses pembuatan melalui pabrik atau campur tangan manusia. Contoh bahan alami yaitu serat, kayu, kulit, dan daun. Sedangkan bahan buatan adalah suatu bahan yang mengalami suatu proses melalui pabrik atau campur tangan manusia. Contoh dari bahan buatan misalnya kulit yang sudah diolah menjadi tas, tekstil, nilon, sedotan, dan lain-lain. Masih banyak contoh dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan buatan lainnya. Nah, itulah perbedaan dari bahan alam dan bahan buatan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian berikan dari masing-masing bahan alam dan bahan buatan tersebut 3 contoh ya. Lalu tuliskan di buku tulis masing-masing. Berdasarkan contoh dari bahan alami dan bahan buatan tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Ada banyak sekali contoh barang bekas yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, berdasarkan contoh dari bahan alami dan bahan buatan tersebut, ada juga dari bahan alami dan bahan buatan tersebut yang tergolong ke dalam barang bekas. Nah, misalkan contoh dari bahan alami itu serat alam atau juga kayu. Nah, dari kayu dan serat alam tersebut ada yang tergolong sebagai barang bekas karena sudah tidak terpakai lagi. Serta dari bahan buatan ada juga yang tergolong ke dalam barang bekas, misalnya sedotan plastik yang sudah tidak terpakai. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai lagi oleh pemiliknya. Namun, barang bekas dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah barang bekas yang tidak dapat digunakan lagi, serta kategori yang kedua yaitu barang bekas yang masih dapat digunakan. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas mengenai barang bekas yang masih dapat digunakan. Coba kalian sebutkan contoh dari bahan alami dan bahan buatan
yang tergolong ke dalam barang bekas yang masih dapat digunakan. Kalian sebutkan masing-masing 3 contoh ya dari bahan alami dan bahan buatan tersebut yang masih tergolong sebagai barang bekas yang dapat digunakan. Silakan kalian tuliskan contoh tersebut di buku tulis masing-masing. Yap, jawaban dari kalian semuanya sudah tepat ya. Ada banyak sekali contoh bahan alami yang tergolong sebagai barang bekas namun masih dapat digunakan. Misalnya yaitu kayu. Contohnya ya banyak sekali ya. Kayu pohon yang sudah jatuh namun masih dapat digunakan dengan cara diolah menjadi barang yang masih dapat berguna atau bernilai jual. Contohnya itu stik es krim juga yang masih dapat digunakan apabila kita olah menjadi karya kerajinan. Serta contoh lain itu ada banyak sekali, misalnya bunga, ada juga buah-buahan, biji-bijian yang tergolong sebagai barang bekas namun masih dapat digunakan dengan cara diolah menjadi suatu karya kerajinan. Sedangkan contoh dari bahan buatan yang masih dapat digunakan itu contohnya ada banyak sekali, misalnya plastik bekas, sedotan bekas, serta juga ada botol dan kaleng bekas. Nah, dari contoh bahan alami dan bahan buatan tersebut yang tergolong sebagai barang bekas namun masih dapat digunakan, kita dapat mengolahnya menjadi suatu karya kerajinan apabila kita mampu mengolahnya dengan cara dan proses yang tepat, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu karya kerajinan yang berdaya guna serta bernilai jual tinggi. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran hari ini kita akan bahas bersama-sama ya, bagaimana cara membuat salah satu kerajinan dengan bahan barang bekas menjadi suatu karya kerajinan bernilai guna dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, selanjutnya Ibu mau mengecek nih. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk membawa beberapa stik es krim dan sedotan bekas. Sudah bawa semuanya? Wah, sip, pintar. Semuanya pada bawa ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan cek nama-nama masing kelompok yang sudah Ibu tulis di papan tulis. Nah, masing-masing kelompok tersebut kemudian duduk per kelompok ya. Silakan kelompok 1 duduk di sebelah sini, sebelah tengah kelompok 2, dan sebelah kiri kelompok 3. Semuanya bergabung ya. Sekarang pindah masing-masing duduk per kelompok. Ya, silakan diajak teman-temannya untuk duduk per kelompok ya. Sudah per kelompok semuanya? Wah, sip. Selanjutnya, keluarkan semua alat dan bahan yang Ibu minta kalian bawa pada pertemuan sebelumnya. Sudah dikeluarkan? Wah, sip. Nah, selanjutnya kita akan membuat hiasan dinding dari alat dan bahan tersebut. Nah, nanti masing-masing kelompok cukup membuat satu hasil karya. Nah, nantinya akan kita nilai hasil karya tersebut secara bersama-sama ya. Silakan perhatikan cara membuatnya melalui video yang sudah Ibu berikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan tersebut terdiri dari stik es krim, sedotan. Di sini Ibu menyiapkan 3 warna sedotan, yaitu sedotan kuning, hijau, dan merah. Selanjutnya ada gunting, benang jahit dan jarum jahit, dan yang terakhir ada lem tembak. Nah, inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat hiasan dinding sebagai kerajinan yang menggunakan barang bekas. Selanjutnya, silakan buat kerangka seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengelem kerangka ini dengan menggunakan lem tembak. Jika kalian memiliki alat, bisa gunakan alat untuk lem tembak ya. Karena tidak ada, maka kita akan menggunakan manual. Selanjutnya, kita akan membuat pola-pola untuk membuat bunga nantinya. Pilihlah warna yang akan digunakan sebagai warna utama pada bunga. Kemudian, gunting bagian sedotan dengan membentuk melengkung. Buatlah lengkungan sebanyak mungkin sesuai dengan seberapa besar bunga yang akan kalian buat.
Langkah selanjutnya yaitu mengelem setiap pola lengkungan yang akan dibuat menjadi bunga utuh. Kalian bisa mengelemnya dengan menggunakan lem tembak. Lemlah setiap pola pada bagian tengahnya menjadi satu kesatuan utuh. Kalian bisa mengelemnya dengan perlahan agar setiap lem yang dikaitkan dapat menghasilkan lengkungan yang indah. Nah, selanjutnya kalian bisa membentuknya menjadi bunga yang utuh berukuran sesuai dengan yang diinginkan. Jika ingin membuat bunga yang berukuran besar, maka kalian akan membutuhkan banyak pola lengkungan. Sedangkan jika kalian menginginkan bunga yang berukuran sedang, pola lengkungan yang dibutuhkan menyesuaikan dengan bentuk bunga yang akan dibuat. Seperti inilah hasil yang akan terjadi. Selanjutnya, kita akan membuat bagian putik bunga. Gunakan warna yang lebih cerah seperti warna kuning. Kalian hanya tinggal menggunting setengah bagian sedotan dengan rapat, sehingga akan menjadi lekukan yang tipis dengan jarak yang dekat. Nah, lakukan semua bagian sedotan hingga penuh. Putik ini menyesuaikan dengan keinginan. Jika ingin membuat putik yang terlihat lebih besar, maka buatlah potongan-potongan pola putik dengan lebih panjang. Lakukan sehingga semua bagian bunga telah memiliki putik. Selanjutnya, kita akan menempelkan bagian putik yang telah dibentuk kepada bagian bunga yang telah dibentuk. Tempelkan dengan menggunakan lem tembak, lalu rekatkan di bagian tengah bunga yang sudah terbentuk. Tempel dengan serapi mungkin. Selanjutnya, kita akan membuat bagian batang dan daun bunga. Lakukan dengan menggunakan sedotan berwarna hijau. Kalian bisa membuat lengkungan pada bagian sedotan. Berilah jarak yang sedikit renggang. Kemudian, buatlah lengkungan yang sedikit lebar, sehingga akan membentuk daun yang terlihat lebih lebar dan memiliki volume yang lebih besar. Nah, buatlah berbagai macam hingga menjadi beberapa daun dan batang yang ukuran banyak, sehingga nantinya akan membuat bunga memiliki daun dan batang yang banyak. Hal tersebut akan membuat bunga menjadi lebih indah. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan semua bagian pola yang telah dibentuk. Pertama, kita menempelkan bunga pada bagian stik yang sudah dibentuk pola kotak. Nah, rekatkan semua bagian pola bunga ke dalam stik yang berbentuk sudut-sudut. Tempelkan dengan menggunakan lem tembak dengan rapi. Setelah semua bunga tertempel, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat dan menempelkan batang dan daun yang telah dibentuk pada bagian stik. Nah, tempelkan batang dan daun yang telah terbentuk tersebut dengan menggunakan lem tembak. Rekatkan di bagian bawah stik sehingga akan menjuntai ke arah bawah. Setelah langkah dan cara-cara yang dilakukan tersebut, maka akan menghasilkan hiasan dinding yang cantik seperti ini. Nah, hiasan ini telah siap digunakan. Kalian bisa menempelnya di dinding atau menaruhnya di tempat pajangan yang lain. Sangat cantik bukan? Selamat mencoba ya. Mudah, murah, dan hemat pengeluaran. Nah, itulah cara atau langkah-langkah yang akan kita buat terhadap karya hiasan dinding pada pembelajaran hari ini. Nah, silakan masing-masing anggota kelompok yang sudah memperhatikan videonya boleh langsung membuatnya ya, bersama dengan anggota kelompoknya. Sudah paham semuanya? Yang belum paham boleh bertanya, acungkan tangannya. Wah, ya, Rina silakan bertanya. Yap, betul sekali. Setiap kelompok cukup pembuatan satu karya saja. Oke, sudah paham? Sip, dilanjutkan ya pekerjaannya. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Dina silakan. Ya, betul sekali. Masing-masing kelompok boleh menggunakan warna apa saja ya, sedotannya bebas. Silakan buat karya tersebut sebagus mungkin dan hiaslah semenarik mungkin. Sudah paham, Dina? Ya, sip, silakan lanjutkan pekerjaannya. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, silakan jika sudah selesai, kalian rapihkan mejanya, kemudian kalian letakkan hasil karya kalian masing-masing di tempat meja per kelompok ya. Kemudian, perwakilan kelompok silakan nilai antar kelompok. Tuliskan nilainya
di kertas selembar, kemudian kumpulkan nilainya kepada ibu. Sudah paham? Ya, sip. Sekarang kumpulkan nilainya. Nah, sudah dikumpul ya nilainya semua, karyanya bagus-bagus. Wah, pintar. Nah, seperti itulah karya pemanfaatan dari barang bekas kita pada hari ini. Sudah paham ya semuanya? Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas kembali mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Pada hari ini kita bahas materi mengenai bahan buatan dan bahan alat, di mana contoh bahan alam yang kita gunakan pada hari ini yaitu stik es krim. Sedangkan bahan buatan yang kita gunakan dalam pembuatan karya pada hari ini yaitu sedotan. Nah, hasil karya yang kita gunakan berupa hiasan dinding. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya, untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kerjakan soal pada halaman 52 di buku temanya ya. Nah, soal tersebut dan jawabannya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kerjakan tugas dengan baik ya. Nah, selanjutnya, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ambil manfaatnya, buang yang buruknya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.